Halo adik-adik semua yang Kak Daniel sayangin, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, parah ya. Kembali lagi di Superbook Indonesia. Wah, luar biasa banget hari ini. Kak Daniel tuh seneng banget loh, karena Kak Daniel bisa balik lagi menyapa kalian. Kalian seneng gak sih ketemu Kak Daniel? Seneng banget ya pasti ya, apalagi ketemu sama kakak kalian yang satu ini, Kak Nanda. Hehe, say hi sama Kak Nanda, bilang hai Kak Nanda. Hai Kak Nanda, wah luar biasa, kita sapa. Hai Kak Nanda, disapa tuh sama adik-adik. Wah, adik-adik, kita dalam masalah nih. Kenapa ya Kak Nanda lagi sedih? Kayaknya dia lagi dalam masalah. Ayo kita tanya. Kak Nanda, kenapa? Sakit hati, diputusin lagi. Oh my god. Kenapa Kak? Cerita dong. Cerita tapi malu. Ya ampun, Kak Nanda masih kaku aja nih, nggak mau cerita sama kita ya kan? Padahal Kak Nanda sama Kak Daniel kan udah klop banget kan. Kita tuh sohib sejati gitu. Apalagi adik-adik nih. Tuh cerita sama adik-adik kita. Kita pengen denger Kak, kali aja kita bisa bantu. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Jadi tuh ya, kemarin mama aku kasih aku jajanan banyak banget. Ada coklat, ada roti, terus ya Kak, ada es krim. Masa aku tolak makanan yang enak-enak? Ya udah aja aku makan semua. Oh gitu, ya ampun. Jadi itu coklat sebanyak itu Kak Nanda makan semua? Sama es krimnya juga? Terus gak bagi-bagi? Ya ampun Kak Nanda. Ya ampun adik-adik, ini nih. Udah gak bagi-bagi, terus Kak Daniel mau nanya. Gak gosok gigi? Gak gosok gigi juga. Nah adik-adik gini-gini nih. Makan coklat, makan es krim ya kan? Terus lupa gosok gigi. Ya ampun. Ini nih, karena akibat malas. Kan Anda malas, jangan-jangan jarang gosok gigi. Malas ya? Ya ampun. Nih, percis nih sama kisah dari teman kita juga ada. Kak Daniel punya teman-teman kita nih yang punya masalah akibat rasa malas juga. Hampir sama kayak kisahnya Kak Nanda. Emang masalahnya apa? Masalahnya apa? Adik-adik juga mau tahu masalahnya apa? Kita langsung lihat aja yuk. Kita langsung lihat kisahnya. Halo adik-adik. Ngelihat cerita Kak Nanda, ternyata memang rasa malas itu susah banget ya untuk dilawan. Adik-adik gimana? Kalian pernah ngalamin hal-hal seperti ini nggak? Hari ini Kak Daniel juga mau ajak semua kita untuk sama-sama lihat kesaksian dari teman-teman kita yang pernah mengalami rasa malas. Aku suka malas olahraga, jadinya aku gampang cedera dan gampang kecapean. Aku suka main sampai lupa waktu. Mamaku mencari-cari, akhirnya aku dimarahin. Aku dulu telat makan, akhirnya aku sakit lambung. Dulu aku suka makan permen, tapi malah sikat gigi. Jadinya sekarang gigiku berlubang. Sakit sekali loh teman-teman. Makasih ya buat semua adik-adik yang udah bersaksi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk nggak malas lagi dengan sebuah eksperimen. Halo adik-adik semua, selamat datang di Laboratorium Kak Daniel. Oke deh, nah apa-apa aja sih yang akan kita siapkan untuk eksperimen kita yang seru banget hari ini? Yang pertama, Kakak Prof suruh kalian untuk memastikan kalian menyiapkan kacang hijau seperti ini. Menyiapkan kacang hijau, kemudian wadah seperti gelas plastik ini, kemudian kapas cukupnya, juga ada air, dan terakhir ada penggaris. Oke adik-adik, nah caranya gimana sih? Kakak Prof akan ajarin kalian ya. Yang pertama, wadahnya kalian pastikan dia kering. Kemudian kalian bisa masukkan kapas tadi ke dalam wadah tersebut. Ya, kalian bisa pastikan tersusun bagus ya di wadahnya. Nah, seperti itu. Kemudian adik-adik, kalian harus menyiram kapas yang di dalam wadah ini dengan air. Dengan air secukupnya aja, pastikan aja kapasnya lembab, sampai lembab, oke? Nggak sampai tenggelam. Nah, secukupnya saja.
Oke, setelah kita siram, kalian bisa masukkan kacang hijaunya, benih kacang hijaunya ke atas kapasnya. Tuh, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa masukkan. Siap. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kita akan bereksperimen untuk melihat pertumbuhan dari kacang atau benih yang sudah kita siapkan ini. Oke adik-adik ya, kuncinya adalah semakin kalian rajin untuk merawat benih kalian, maka pertumbuhannya akan baik. Contoh, ketika kalian melihat bahwa kapasnya udah mulai kering, kalian siram terus. Kalian siram, kalian bikin kapasnya supaya selalu lembab. Kemudian, kalian harus rajin-rajin memantau pertumbuhan dari benih kalian menggunakan penggaris. Ya, nanti benih kalian akan bertumbuh tuh. Kalian harus pastikan, kalian ukur. Kira-kira hari ini udah berapa tinggi ya? Nah adik-adik semua, semakin rajin, kuncinya itu tadi. Semakin rajin kalian merawat benih kalian, maka pertumbuhannya pasti akan bagus. Nah, setelah kalian melakukannya, kalian bisa minta tolong sama papa mama untuk minta tolong, "Ma, fotoin dong." Lalu kalian bisa upload ke sosial media, lalu tag ke Instagram Superbook Indonesia atau ke Facebooknya juga. Nah, hasil yang terbaik Kak Daniel akan lihat dan pantau juga. Nanti Kak Daniel akan repost di sosial media, di Facebook atau Instagram Superbook Indonesia. Nah, adik-adik semua selamat mencoba ya. Sampai ketemu di eksperimen berikutnya. Nah adik-adik, sekarang Kak Daniel punya cerita buat kita semua. Nah ceritanya ini tentang kisah seseorang yang rajin banget, terus dia juga itu tekun banget. Nah adik-adik pasti kenal deh siapa orangnya. Kalau rajin banget dan tekun banget kayaknya belum tahu ya, optionnya kakak tambah lagi. Kalian tebak ya, dia adalah orang yang sangat disayang sama papanya. Nah saking sayangnya, dia dikasih jubah yang sangat bagus banget. Terus karena dia cuman dia yang dikasih jubah sama papanya nih, dia akhirnya dibenci juga sama kakak-kakaknya. Nah adik-adik pasti tahu kisah tentang siapa, hayo. Yang dibenci sama saudara-saudaranya. Kalian pasti bisa tebak deh, siapa? Kurang keras jawabnya. Siapa? Aduh, belum tepat. Sedikit lagi. Siapa? Ya, itu dia. Betul banget. Yusuf. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu Yusuf lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu Binyamin jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Ayah memberi. Tidak perlu takut. Kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda. Jangan sakiti dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Hai semua, aku Joy. Kisah Yusuf dimulai di Haran, tempat dia dilahirkan. Ini adalah waktu di mana ayah Yusuf, Yakub, lari dari saudaranya Esau. Setelah Yakub berdamai dengan saudaranya, dia dan anaknya beternak di tanah Kanaan. Yusuf dan Yakub ada di Hebron ketika Yusuf disuruh mencari kakak-kakaknya. Itu adalah latihan umum untuk terus berpindah dengan kawanan ternak untuk mencari tempat makan yang baru untuk kambing dan domba. Saudara Yusuf membawa ternak ke tempat bernama Dotan. Di sanalah tempat di mana saudara-saudara Yusuf menangkapnya dan menjualnya ke perbudakan.
Ketika pedagang melakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke Mesir, mereka berjalan dalam kelompok besar yang disebut kafilah. Ini adalah gambar dari kelompok pedagang dari Kanaan datang ke Mesir untuk berdagang. Lukisan tembok ini berasal dari makam Kunhotep kedua yang ada di zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf adalah budak di rumah seseorang bernama Potifar. Dia melayani Potifar dengan baik dan diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan ladang. Ini adalah lukisan dinding dari makam orang Mesir yang menggambarkan budak yang mencatat panen, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Orang Mesir biasanya memberikan nama baru pada budak-budak asing. Papirus Brooklyn ini menunjuk ke zaman Yusuf. Di sini kita bisa melihat nama-nama Mesir dari penjaga rumah yang tercatat di samping nama Ibraninya. Nah adik-adik, kerajinan Yusuf menjadikan Yusuf menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Walaupun pada akhirnya Yusuf harus difitnah dan dimasukkan ke penjara, Yusuf justru makin rajin dan ia makin tekun. Hingga tiba saat itu, saat di mana Fir'aun bermimpi. Ayo adik-adik, kalian masih ingat gak apa mimpi Fir'aun? Tentang apakah mimpi dari Fir'aun? A. Roti dan burung. B. Patung dengan kaki tanah liat. C. Lembu dan padi. Atau D. Bel dan peluit. Nah, jawaban yang benar adalah C. Lembu dan padi. Di dalam mimpinya, kehilangan lembu dan padi menggambarkan dua sumber makanan di Mesir. Dalam mimpi buruk Firaun, lembu muncul dari Sungai Nil. Karena banjir tahunan, tanah di Sungai Nil jadi sangat bagus untuk pertanian. Karena itu, Mesir jarang mengalami kelaparan. Fakta kalau lembu muncul dari air kehidupan Nil memperkuat betapa besar bencana kelaparan itu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Mimpi adalah hal yang penting di budaya ini. Sangat dipercaya kalau dewa menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tempat seperti Mesir pasti punya orang untuk menafsirkan mimpi. Mereka mengumpulkan buku untuk menulis, seperti catatan kuno yang disebut buku mimpi. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Buku tafsir mimpi milik Firaun tidak berguna. Mereka membutuhkan bantuan seseorang yang kuat. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Mimpi Firaun memprediksi kelaparan besar yang akan terjadi. Ukiran kuno ini menunjukkan Mesir yang mengalami kelaparan. Melalui Yusuf, Tuhan tidak hanya memberitahu Firaun tentang kelaparan, tapi juga memberikan jawaban untuk mengumpulkan bahan makanan sebelum kelaparan melanda. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Firaun memberi Yusuf 3 benda yang membuat orang tahu kalau dia adalah pemimpin kedua. Dia diberikan cincin, memakaikan dia kain halus, dan memberikan dia kalung emas. Cincin meterai digunakan untuk memeteraikan perintah dari Firaun. Siapapun yang memiliki cincin memiliki kuasa yang sama dengan Firaun. Kalung itu dinamakan emas keberanian, adalah salah satu kehormatan tertinggi. Artefak ini adalah gambar seorang jenderal yang mengenakan kalung emas keberanian. Ini adalah sebuah perjalanan untuk Yusuf, dari jubah baru ke penjara, ke jubah baru dan kekuasaan Firaun. Ada waktu di mana mimpi Yusuf sepertinya tidak akan terjadi, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Nah adik-adik, hari ini kita bisa jadi belajar kan bahwa upah dari kerajinan dan ketekunan itu pasti menghasilkan sesuatu. Pasti apa adik? Pasti menghasilkan sesuatu. Terlebih kalau kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan, tidak mengeluh, dan melibatkan Tuhan Yesus pastinya. Itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti Yusuf yang kita lihat tadi ya, walaupun dia harus melewati banyak banget masalah, ya, tapi dia tetap mau rajin, dia tetap mau tekun, dan dia nggak menyerah sama sekali. Dia akhirnya bisa melewati itu semua.
Dan kita lihat juga tadi kan di kisah itu bahwa dia akhirnya juga bisa dipercaya jadi orang yang memimpin bangsa Mesir, orang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Itu kan luar biasa banget ya. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa kita nggak boleh males. Nggak boleh apa? Males. Karena Tuhan Yesus pasti sedih banget ngelihat kita membuang waktu dengan sia-sia, tidak memanfaatkan waktu dengan sia-sia. Sama seperti yang tertulis di firman Tuhan adik-adik. Amsal 10 ayat yang keempat. Kita baca dengan suara yang nyaring. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, nah firman Tuhan ngajarin kita nih bahwa orang lambat itu bicara tentang orang yang malas. Itu pasti miskin. Contoh, kalau kita malas belajar, kita pasti miskin akan pengetahuan. Nilai kita bisa jelek kalau kita malas ya. Nilai kita bisa jelek. Mama pun pasti nggak seneng kan kalau lihat nilai kita jelek. Tapi kalau kita rajin, lihat, kita pasti akan kaya akan firman Tuhan. Kalau kita rajin belajar, kita kaya akan pengetahuan. Kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kita pasti akan kaya akan hikmat Tuhan. Nah, kalau adik-adik rajin bantu mama di rumah, coba tebak. Iya, mama pasti senang sama papa di rumah. Pasti bangga sama kalian. Wih, anak saya rajin banget di rumah. Itu kan senang. Dan kalian bisa jadi berkat buat mama papa. Nah adik-adik, kita harus tetap ingat bahwa kita harus tetap rajin, kita harus tetap tekun, dan gak boleh gampang menyerah seperti Yusuf. Nah adik-adik, habis ini kita akan ada yang seru-seru. Penasaran? Penasaran? Yang penasaran bilang aye! Yang penasaran mana suaranya? Wah, pada penasaran ya? Nah, ayo kita lihat kegiatan kita selanjutnya. Nah, adik-adiknya Kak Daniel semua, biar hari ini tambah seru, Kak Daniel mau ajakin kalian untuk main games. Nah, adik-adik, siapa yang mau main games bareng Kak Daniel? Boleh angkat tangannya. Wah, Kak Daniel banyak banget yang mau main games. Oke deh, kalau gitu Kak Daniel akan main games. Nah, games kali ini Kak Daniel kasih nama games apa yang akan dilakukan. Nah, caranya kalian akan menebak apa yang akan Kak Nanda lakukan, kakak kesayangan kita. Lalu kalian tebak kira-kira apa yang dia akan lakukan. Kita lihat ya. Kuis yang pertama. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Dengan sapu itu ya, kira-kira ya. Yang pertama dia akan lakukan itu untuk main pedang-pedangan. Waduh, semangat banget main pedang-pedangan dia. Atau yang kedua, dia pakai sapu itu untuk main Harry Potteran. Wah, dia mulai terbang ke sana ke sini. Atau yang ketiga, dia pakai sapu itu untuk apa ya? Jawabannya adalah apa? Membantu orang tua. Wah, nah, gampang kan? Kalian siap untuk yang kedua? Nah, apa yang akan Kak Nanda lakukan ketika bangun pagi? Kemana kita lihat? Baru banget bangun pagi nih. Apa yang akan dilakukan oleh Kak Nanda? Yang pertama, langsung sikat makan coklat. Enak banget tuh ya. Atau cek WhatsApp dulu di HP. Atau dia baca Alkitab dulu. Kira-kira apa yang akan dilakukan ya? Dan jawabannya adalah wah, Kak Nanda baca Alkitab. Nah, jawabannya adalah Kak Nanda baca Alkitab. Mantap. Nah, adik-adik, setelah tadi Kak Nanda kita itu baca Alkitab, kira-kira Kak Nanda kita lagi ngapain ya setelah ini? Mari kita lihat. Senam pagi atau B, lagi gerakan gizmo. Wah, ototnya gede juga ya. Atau yang ketiga, lagi ngedance hip hop. Wadidaw. Kak Daniel. Oi. Salah.
Nggak ada tiga-tiganya. Aku nggak lagi senam. Bukan senam. Aku nggak lagi ngegerakin gerakan Gizmo. Bukan juga ngedance. Aku juga nggak lagi latihan ngedance. Jadi lagi ngapain dong? Aku lagi latihan TikTok. Oh, lagi TikTok. Kayak bareng-bareng. Ayo kita TikTokan ya. Ini kesukaan aku nih. Ayo Kak, kita TikTokan. Tuh. Musik. Nah, kita jadi belajar banget kan hari ini. Kita lihat bahwa kemalasan itu hanya akan merugikan kita. Ya nggak kan Anda? Betul banget. Tadi kan Anda udah ngerasain sendiri bagaimana ruginya kalau kita malas. Karena tadi kan Anda males banget tuh sikat gigi. Jadi kan Anda merasakan ruginya jadi sakit gigi deh. Tapi karena kan Anda udah tahu, jadi kan Anda mau berjanji untuk tidak malas lagi. Itu dia poinnya. Nah, adik-adik kan Anda juga mau ngajak buat kalian semua untuk menghafal ayat hafalan yang tadi udah dikasih sama Kak Daniel dari Amsal 10 ayat 4. Nanti kalian bisa videoin waktu kalian lagi menghafal ayat hafalan itu dan upload ke Instastory. Jangan lupa tag ke @Superbook Indonesia. Nah adik-adik, biar hari ini jadi makin komplit, Kak Daniel mau ajak kalian semua untuk kita sama-sama berdoa. Oke, kan Anda juga ikutan ya? Iya dong. Kita mau sama-sama berdoa untuk deklarasikan apa yang jadi janji kita sama Tuhan Yesus. Siap semuanya? Siap. Siap ya, kita lipat tangan. Atau boleh deh tangannya ditaruh ke depan layar seperti ini biar kita sama-sama berdoa. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau deklarasikan bahwa kami mau berjanji untuk memanfaatkan waktu dalam hidup kami dengan baik. Kami janji Tuhan, kami nggak akan malas-malas lagi. Kami mau rajin, rajin belajar, rajin bantu mama, rajin bantu papa, rajin kerjain PR, dan kami nggak akan jadi anak yang malas. Tuhan Yesus yang baik, terimalah janji kami, dan kiranya Engkau menuntun kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, yang baik, yang bisa juga jadi teladan buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik sampai berjumpa minggu depan ya di YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa buat subscribe, like, komen dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari Superbook Indonesia. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Dadah. Tuhan berkati semua.